Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memulai hari Minggu biasa. Sesudah masa Paskah yang diakhiri dengan puncaknya yaitu Pentakosta, turunnya Roh Kudus, sekarang kita memulai hari-hari biasa, Minggu biasa yang ke-9. Dan menarik sekali bahwa dalam memulai Minggu biasa, hari pertama kita merayakan Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Saya merenungkannya seperti ini. Hari-hari biasa justru lebih banyak dalam hidup kita. Hidup kita itu 90% biasa-biasa, 10% luar biasa. Maka yang biasa-biasa ini tidak kalah penting, karena 90%. Justru kalau kita bisa bahagia, baik, penuh sukacita pada hal-hal yang biasa-biasa, berarti yang 10% menjadi bonus luar biasa. Dan sungguh tepat bahwa untuk mengawali hari-hari yang biasa-biasa itu, kita dikaruniai oleh gereja Santa Perawan Maria sebagai ibu gereja. Karena memang seorang ibu banyak sekali menghabiskan waktunya mengerjakan sesuatu yang biasa-biasa. Tetapi justru yang biasa-biasa itu yang luar biasa. Ketika seorang ibu menyiapkan makanan untuk anaknya, memasak untuk suaminya, hal yang sangat biasa. Tapi itulah cinta yang tanpa syarat. Ketika dia membersihkan rumah, menyiapkan semua supaya rapi, supaya anak-anak bisa bermain dengan aman, supaya bisa bertumbuh dewasa dengan sehat, dan suaminya merasa bahagia, sangat biasa. Tapi itulah yang luar biasa. Karena itu, untuk masa biasa ini, Tuhan menganugerahkan Bunda Maria sebagai ibu gereja, supaya di dalam perlindungan, di dalam doa-doa dan kasih Bunda Maria, kita bisa bertumbuh dalam iman akan Yesus. Kalau kita sering khawatir sebagai seorang ibu akan pertumbuhan anak-anaknya, sama dengan Bunda Maria. Bunda Maria juga kepikiran bagaimana kita semua bisa bertumbuh dalam iman. Tapi yang dikhawatirkan Bunda Maria cuma satu, yaitu supaya kita bisa bertumbuh dalam iman akan Yesus, makin mencintai Yesus. Bunda Maria akan selalu menuntun kita kepada Yesus. Maka dalam hidup yang biasa-biasa tidak usah kita khawatir, karena Bunda Maria justru lebih khawatir terhadap kita, seperti seorang ibu khawatir kepada anaknya. Maka jangan ragu-ragu kalau meminta sesuatu kepada Bunda Maria. Tetapi Bunda Maria pasti hanya akan memberi kalau yang kita minta itu mengarahkan hidup kita kepada Yesus. Karena memang melalui Bunda Maria lah kita akan lebih cepat sampai kepada Tuhan Yesus. Per Mariam ad Jesum. Melalui Bunda Maria kita diarahkan, dituntun kepada Tuhan Yesus, kepada iman yang makin penuh, kepada cinta yang makin mendalam, seperti cinta ibunya Maria kepada anaknya Yesus. Maka Bunda Maria tidak pernah berdiri di antara kita dan Tuhan Yesus, menghalang-halangi kita untuk sampai kepada Tuhan Yesus. Tidak, justru Bunda Maria yang memastikan kita sampai kepada Tuhan Yesus, karena dia ibunya. Dia tahu persis. Justru kalau kita bisa, bahkan Bunda Maria akan selalu berusaha supaya kita selalu jadi satu dengan Yesus, supaya kita selalu makin mencintai Tuhan Yesus. Karena itulah yang dia khawatirkan. Dia ingin seluruh gereja ini, orang-orang yang percaya kepada Kristus, percaya penuh, makin bertumbuh dalam imannya akan Tuhan Yesus, makin berkembang cintanya kepada Tuhan Yesus. Dan itulah yang akan Bunda Maria lakukan setiap hari. Melalui hal-hal yang biasa-biasa, Bunda Maria akan menuntun kita semua untuk makin jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Bunda Maria akan menuntun kita untuk makin mempercayai putranya Yesus. Dan karena itu, Tuhan Yesus sendiri yang menganugerahkan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja.
dia berkata kepada Yohanes, Rasul Yohanes di bawah kayu salib, inilah ibumu. Tentu Yohanes bukan sebagai pribadi, tetapi sebagai wakil gereja, wakil murid-muridnya, wakil orang-orang yang percaya kepada dia. Dan sejak saat itu Yohanes menerima Maria di rumah, selalu bersama-sama dengan para rasul, yaitu gereja dan ibunya. Para rasul berdoa bersama bundanya. Juga ketika memohon turunnya Roh Kudus di Senakel, para rasul yaitu gereja berdoa bersama Ibu Yesus Maria, memohon turunnya Roh Kudus. Dan itulah gambaran kesempurnaan. Maka jangan ragu-ragu. Kalau kita berdoa kepada Bunda Maria, kita pasti sampai kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri mengaruniakan Maria sebagai ibu kita, ibu gereja, untuk menjamin selain bimbingan Roh Kudus, juga teladan dan ketekunan seorang ibu yang merawat dan memelihara. Karena bagian merawat dan memelihara itu adalah bagian yang biasa-biasa, dan itu dibutuhkan seorang ibu yang tekun dan setia. Jangan sampai seperti kita seringkali mampu hebat membangun, tapi tidak bisa merawat. Dibutuhkan seorang ibu yang tekun, yang setia. Dan Tuhan mengerti. Dia karuniakan ibunya untuk kita, para muridnya, gerejanya. Karena Tuhan mengerti bagaimana Bunda Maria menuntun dan mendidik dia sendiri, sehingga dia bisa bertumbuh dan menemukan identitasnya sebagai putra Allah yang sekaligus manusia sang penyelamat itu. Maka kita bersyukur bahwa sesudah dipenuhi dengan karunia Roh Kudus dalam Pentakosta, kita juga dikaruniai seorang ibu oleh Tuhan sendiri, untuk menjamin bahwa kita pasti akan bersatu dan makin percaya kepada Yesus, makin mengandalkan Dia dan makin mencintai Tuhan. Dan itu diberikan persis sebelum Yesus wafat. Ketika Yesus di kayu salib dan mengatakan, inilah ibumu kepada Yohanes dan kepada Bunda Maria, inilah anakmu, Tuhan kemudian mengatakan, sudah selesai. Jadi saudara-saudari terkasih, kita sangat bersyukur selain dipenuhi dengan Roh Kudus, kita dikaruniai seorang ibu yang akan menuntun kita selalu, sehingga pasti sampai kepada Tuhan, tidak akan kemana-mana. Dan memang itulah yang menjadi keprihatinan Bunda Maria. Semua putranya, anak-anaknya, anggota gereja akan makin cinta kepada Yesus dan makin percaya kepadanya. Maka marilah kita sungguh-sungguh memandang Bunda Maria sebagai ibu kita sendiri. Bukan hanya ibu secara status, tetapi juga secara relasi. Kita punya relasi dengan Bunda Maria sebagai ibu kita sendiri. Dan itulah jaminan bahwa kita akan selalu dituntun kepada Yesus putranya dan Tuhan kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Dan kita semua selalu bersyukur ketika kita memberi salam kepada Bunda Maria, kita akan selalu dituntun menuju kepada Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, rahmatnya ya Tuhan Yesus. Tuhan sertamu, Tuhannya ya Tuhan Yesus. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Setiap berdoa kepada Bunda Maria, kita akan selalu langsung sampai kepada Yesus. Maka jangan ragu-ragu, berdoalah kepada Bunda Maria, bahkan sesering mungkin. Saya sendiri mempunyai doa yang sangat saya cintai, doa yang begitu dekat dengan saya. Saya setelah berdoa rosario atau berdoa salam Maria, saya selalu mengatakan, Bunda, lindungilah saya dengan doa-doa dan cintamu. Tuhan memberkati.